Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Ramayanti dari kelas keperawatan 1B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai obat sistem saraf pusat. Langsung saja. Yang pertama, obat-obat sistem saraf pusat dibagi menjadi dua golongan berdasarkan farmakologinya, farmakodinamikanya. Yang pertama, merangsang atau menstimulasikan aktivitas otak, sumsum tulang belakang beserta syarafnya. Yang kedua, menghambat atau mendepresi atau memblokir proses tertentu pada otak, sumsum tulang belakang beserta sarafnya. Obat yang bekerja pada sistem saraf pusat dibagi dalam beberapa golongan besar. Yang pertama, psikofarma atau psikotropika. Yang kedua, gangguan neurologi. Yang ketiga, jenis yang memblokir perasaan sakit. Yang keempat, jenis obat vertigo dan obat migrain. Obat sistem saraf pusat dibagi menjadi golongan yang pertama, analgetik sedatif dan non-sedatif. Yang kedua, hipnotik sedatif. Yang ketiga, anestesi umum dan lokal. Yang keempat, psikotropik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analgetik sedatif dan non-sedatif dan hipnotik sedatif. Langsung saja, analgetik sedatif dan non-sedatif. Analgetik atau obat penghilang rasa nyeri adalah zat-zat yang mengurangi atau menghalau rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Nyeri itu sendiri adalah sensasi tidak menyenangkan yang terjadi bila kita mengalami cedera atau kerusakan pada tubuh yang disebabkan oleh gangguan fisik maupun kimia. Mekanisme umum penghambatan nyeri yaitu merintangi terbentuknya rangsangan pada reseptor nyeri perifer dengan analgetik perifer merintangi penyaluran rangsangan di saraf-saraf sensorik. Misal dengan anestesik lokal memblokade pusat nyeri di susunan saraf pusat dengan analgetik sentral atau narkotik atau dengan anestesik umum. Analgetik sedatif. Berdasarkan efek farmakologinya, analgetik sedatif dibagi menjadi dua kelompok, yaitu analgetik narkotik dan analgetik perifer atau non-narkotik. Analgetik narkotik atau opioid itu adalah zat yang bekerja terhadap reseptor opioid khas di susunan saraf pusat yang merespon emosional terhadap nyeri atau merubah rasa nyeri. Lalu obat analgesik perifer non-narkotik yaitu paracetamol, salisilat, penghambat prostaglandin atau NSAID, lalu derivat pirazolinon, derivat atranilat, dan lainnya. Penggunaannya yaitu terjadi efek analgetik, efek antipiretik, efek anti radang atau inflamasi, dan efek sampingnya berupa gangguan lambung atau usus, kerusakan darah, kerusakan hati dan ginjal, dan juga reaksi alergi pada kulit. Macam-macam salisilat yaitu asetosal, salisilit, dan benorilat. Kalau NSAID contohnya ibuprofen, dan derivat pirazolinon, aminofenazon, derivat atranilat, mefenaminat, lainnya seperti benzidamin. Lalu analgetik anti radang yaitu yang berhasiat analgetik, antipiretik, dan anti radang yang menghalau gejala penyakit seperti artritis reumatika dan artrotis. Juga efektif pada trauma atau pembedahan atau memar akibat olahraga. Penggolongannya ada salisilat, asetat, propionat, oksikam, atranilat, pirazolon, dan lain-lain. Mekanisme kerja NSAID sebagian besar berdasarkan hambatan sintesa prostaglandin di mana kedua jenis siklooksigenase diblokir. Enzim siklooksigenase ada dua. Oksigenase yang pertama yaitu memblokir lambung, usus, dan ginjal dan platelet. Kalau oksigenase 2 yaitu inflamasi.
Efek samping secara umum, efek Olkerogan yaitu mual, nyeri lambung, gastritis. Terus yang kedua gangguan fungsi ginjal, dan yang terakhir reaksi kulit, ruam, dan urtikaria. Yang kedua hipnotik sedatif, yaitu hipnotik adalah substansi yang dapat memberikan efek mengantuk dan dapat mempertahankan tidur. Sedangkan sedatif adalah substansi yang memberikan efek menenangkan. Obat ini digunakan berhubungan dengan sistem saraf pusat seperti nyeri akut dan kronik, tindakan anestesi, penata laksanaan kejang, serta insomnia. Lalu efek sampingnya tenang atau ngantuk, menidurkan, kehilangan kesadaran, keadaan anestesi, koma, dan mati. Klasifikasi obat hipnotik sedatif, yang pertama benzodiazepin, yang termasuk adalah diazepam, lorazepam, alprazolam, dan triozolam. Keunggulannya yaitu toleransi obat rendah, penyalahgunaan obat rendah, dosisnya aman, dan tidak menginduksi enzim mikrosom di hati. Lalu yang kedua barbiturat, yang termasuk yaitu fenobarbital, psikobarbital, dan pentobarbital. Golongan barbital ini mempunyai rentang dosis aman dan sempit, dapat menimbulkan koma. Lalu golongan obat non-barbiturat dan non-benzodiazepin, contohnya buspiron, propofol, ketamin, dextrometorphan. Dextrometorphan adalah antagonis dengan anti-afinitas ringan yang paling sering digunakan sebagai penghambat respon batuk di sentral, dan obat ini seimbang dengan kodein sebagai antitusif tetapi tidak memiliki efek analgesik. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.